Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhibah, jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Saskia Disa Fitri dan rekan saya Insiwi Febiana Dwi AC sebagai moderator dan teman kami Marcella Putri sebagai editor. Kami dari kelas 10 IPSB akan membacakan biografi dari Kiai Haji Mas Mansur. Jadi pasti kalian bertanya-tanya siapa itu Mas Mansur. Jadi Mas Mansur adalah salah satu tokoh Islam terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Lahir pada tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Murzaki, merupakan keturunan Keraton Sumeneb di Madura dan seorang khatib tetap di Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Ibunya bernama Rudhah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidirsomo, Surabaya. Dari kedua orang tuanya, Mas Mansur memiliki akar tradisi pesantren yang sangat kuat sehingga hidup dalam suasana keagamaan dan adat yang sangat kental. Jadi selanjutnya Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Awalnya hanyalah sebagai anggota biasa, lalu diangkat menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Surabaya, lalu menjadi Kosnul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1921, ia dipercayai menjadi ketua majelis Tarjin pertama puncaknya dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada Oktober 1937. Mas Mansur resmi ditunjuk menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinan Mas Mansur, persyarikatan Muhammadiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dalam dakwah, pendidikan maupun dalam pergerakan nasional. Nah, jadi Mas Mansur juga akrab dengan pesantren dan kitab kuning. Mas Mansur kecil sering mendengarkan ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Ia juga menimba ilmu dari Muhammad Dahlan Narsono, berlanjut ke pesantren Demaga Bangkalan dan tidak luput pula belajar pada Kiai Kahlil untuk mendalami Al-Quran dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Akrab dengan kitab kuning dan tradisi pesantren lainnya. Pada tahun 1908, Mas Mansur menaikkan ibadah haji sekaligus mukmin dan belajar di Mekah kepada Kiai Mahfuz yang berasal dari pesantren Termas, Pacitan. Selanjutnya adalah menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, Mas Mansur belajar di Mekah selama 4 tahun sebelum harus pindah karena semakin tidak kondusifnya situasi politik di Jariah Arab kala itu. Pada mulanya, ayah Mas Mansur tidak mengizinkan pindah ke Mesir lantaran negara di Afrika Utara itu bukan tempat yang baik untuk belajar. Namun Mas Mansur kali ini terpaksa untuk tidak menuruti kehendak ayahnya. Pada tahun 1912 berangkat ke Mesir dengan menggunakan kapal laut dan akhirnya diterima di Fakultas Agama Universitas Al-Azhar. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Insiwi Febriana Dwi AC. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi tentang mendirikan Majelis Islam Allah Indonesia. Setelah menjadi ketua PP Muhammadiyah, Mas Mansur mulai melakukan gebekan politik, yaitu dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam Allah Indonesia. Yang selanjutnya adalah mendirikan Partai Indonesia, Islam Indonesia. Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia atau PII tahun 1938 bersama Sudiman Wiyangjoyo. Menurut sebagian kalangan, pendirian ini dilakukan sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Materi yang terakhir adalah akhir hayat. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, gelombang semangat meliputi seluruh orang di tanah air, mulai dari akar rumput hingga pimpinan negara. Di Surabaya bagian utara, Mas Mansur memimpin barisan pemuda yang melawan militer Belanda. Kondisi raga yang sakit tidak memungkinkannya untuk melawan secara frontal. Saat itulah Mas Mansur ditangkap pihak musuh dan ditahan. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Sang ulama sekaligus negarawan ini wafat sebelum usianya memasuki setengah abad.
Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Mas Mansur dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional pada 26 Juni 1964. Dia kosong ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.